Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak serta adik-adik yang kami sayangi, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bagi kita rezeki yang penuh berkah limpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan banyak-banyak melafazkan Alhamdulillah, berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan seiring banyaknya kita berselawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil kiamah Rasulullah berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ayah ibu kami yang kami muliakan, kita awali perjumpaan kita maghrib ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah, boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu kami, pada kesempatan yang mulia ini kita lanjut belajar dari kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 itu tentang di antara tanda orang beriman itu adalah ketika dia mampu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka setidaknya dengan hadis ini, Bapak Ibu kami yang kami muliakan, kita berusaha untuk mencoba mengukur diri kita ini. Sudahkah kita benar-benar telah menjadi orang yang beriman atau belum? Maka tolak ukurnya apa? Kalau kita mampu mencintai orang lain, saudara kita, sebagaimana kita mencintai diri kita, sudah berimanlah kita. Tapi kalau kiranya belum, maka tentu belum sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan hadis ini membuat kita, kalau belum dapat mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita, maka kita belajar dan berusaha agar kita benar-benar bisa seperti yang diinginkan dan diharapkan oleh Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu kami yang kami muliakan, kita baca hadisnya. An Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hamzah Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia namanya Anas bin Malik. Siapa namanya Bapak Ibu? Anas bin Malik. Anas bin Malik ini dari yang saya baca termasuk ke dalam 3 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu yang pertama Abu Hurairah, 5.374 hadis. Berapa jumlahnya Bu? 5.374 hadis. Sahabat yang kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abdullah bin Umar. Siapa namanya Bapak Ibu? Abdullah bin Umar. Dia meriwayatkan hadis sebanyak 2.630 hadis. 2.630 hadis.
Kemudian yang ketiga, nah inilah yang kita sebutkan ini, namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik meriwayatkan hadis itu sebanyak 2.286 hadis. Berapa tadi Pak? 2.286 hadis. Kalau kita masuk lagi ke bawah, nanti yang keempat masuklah, barulah di situ disebutkan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah? Sebanyak 2.210 hadis. Abu Hurairah berapa tadi Pak? 5376. Abu Hurairah 5374. 5374. Yang kedua siapa tadi? Abdullah bin Umar. Berapa tadi? 2630. Yang ketiga Anas bin Malik. Berapa tadi? 2286. Yang keempat siapa? Baru Aisyah radhiyallahu anha. Berapa tadi? 2210 hadis. Memang kalau belum makan agak payah konsentrasi sedikit. Nah, dari sampai 4 perawi hadis yang kita sebutkan tadi, tak kita dengar nama Abu Bakar Siddiq, betul? Tak kita dengar Ali bin Abi Thalib. Tak disebutkan di situ siapa contohnya lagi Pak? Utsman bin Affan. Tak juga disebutkan di situ Umar bin Khattab. Tak disebutkan di situ Khadijah radhiyallahu anha. Orang-orang ini semuanya ibu kami, termasuk juniornya sahabat ini. Termasuk junior sahabat Abu Hurairah kebersamaannya bersama Nabi cuma 2 atau 3 tahun saja. Sebelum Nabi meninggal, dia 3 tahun atau 2 tahun sebelum Nabi meninggal, dia baru masuk dalam agama Islam. Riwayat hadisnya berapa tadi Pak? 5.374. Yang kemudian Abdullah bin Umar itu anaknya Umar bin Khattab, bukan Umar bin Khattab tapi anaknya Umar bin Khattab. Yang ketiga Anas bin Malik. Anas bin Malik ini Bapak Ibu, ini akan kita bahas sedikit. Anas bin Malik itu berjumpa dengan Nabi itu kapan? Ketika Nabi berhijrah ke tanah Madinah Al-Munawwarah. Berarti kan orang-orang terakhir nih masuk ke dalam agama Islam. Anas bin Malik itu berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usianya baru 10 tahun. Berapa tahun Bapak Ibu? 10 tahun. Nah, bagaimana awal perjumpaan Anas bin Malik dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika Nabi datang ke tanah Madinah, orang-orang Ansor, orang-orang Madinah itu disebut dengan orang-orang Ansor. Orang-orang yang datang dari Mekah kita sebut dengan Muhajirin. Orang-orang Ansor ketika Nabi datang ke Madinah memberikan berbagai macam hadiah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menawarkan Rasulullah tinggallah di rumah saya. Ada yang menawarkan oh ini ya Rasulullah, ini itu ya Rasulullah. Ibunya Anas bin Malik ini cerdas Bapak Ibu dimuliakan Allah. Saking cerdasnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, dia tahu nih Rasulullah ini adalah sosok yang mulia. Rasulullah itu adalah rahmat. Maka kemudian kalau kita tengok di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang Arab itu mengerti makna rahmat itu Bapak Ibu. Rahmat itu artinya tak hanya sebatas kasih sayang makna rahmat itu. Tapi makna rahmat yang lainnya Bapak Ibu tak hanya kasih sayang, makna rahmat itu al-khair, kebaikan. Yang kedua makna rahmat itu Bapak Ibu di dalam kamus saya tengok an-ni'mah, nikmat. 1 kasih sayang, 2 kebaikan, 3 kenikmatan. Orang tahu makna rahmat itu kebaikan, orang mengerti makna rahmat itu kenikmatan, orang mengerti rahmat itu artinya kasih sayang. Contoh Bapak Ibu dimuliakan Allah, Nabi membawa rahmat, Nabi membawa kebaikan, Nabi membawa kasih sayang. Kebaikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad
ketika Rasulullah hadir ke dunia, Abu Lahab, siapa bu? Abu Lahab. Siapa itu Abu Lahab? Paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Siapa namanya bu? Suwaibah. Ketika Nabi lahir ke dunia, maka kemudian si Suwaibah bergegas mendatangi tuannya yang bernama Abu Lahab tadi. Abu Lahab itu nama kerennya, nama aslinya Abdul Uzza. Nama aslinya Abdul Uzza, nama kerennya Abu Lahab. Sama kayak Ustadz Abdus Somad, nama viralnya Luas. Kayak Abu Janda. Abu Janda itu bukan nama aslinya, itu nama kerennya. Nama aslinya adalah kalau saya tak salah Permadi Arya kalau saya tidak salah. Jadi Abdul Uzza itu dikenal dengan nama Abu Lahab. Ketika Nabi hadir ke dunia, si Suwaibah budak Abu Lahab bergegas mendatangi Nabi. Tuan, ya, keponakan Tuan sudah lahir. Aminah telah melahirkan seorang anak laki-laki. Nabi kan punya banyak paman. 1 Abu Thalib, 2 Abbas, 3 Hamzah, 4 Abdul Uzza yang dikenal dengan nama Abu Lahab tadi. Saking senangnya hati Abu Lahab, Bapak Ibu dimuliakan Allah, maka kemudian dimerdekakannya si Suwaibah tadi. Kebaikan tak tuh Bapak Ibu? Dari yang dahulunya budak diperjualbelikan, harga dirinya tidak ada, diinjak-injak, sekarang menjadi manusia yang merdeka. Kebaikan tak itu? Nikmat tak itu? Abu Lahab sendiri dapat nikmat tak Bapak Ibu? Abu Lahab pun dapat nikmat. Sekalipun di awalnya dia sangat cinta kepada Nabi, tapi di akhirnya dia kan sangat membenci Nabi. Maka berceritalah Al-Quran tentang kejahatan Abu Lahab. Diturunkanlah satu surat, yaitu surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia benar-benar akan celaka, dan seterusnya Bapak Ibu. Sekalipun dia diazab oleh Allah Ta'ala, tapi riwayat Ibnu Abbas mengatakan, kata Ibnu Abbas, kalau tak salah setahun setelah meninggalnya Abu Lahab itu, Ibnu Abbas bermimpi berjumpa dengan pamannya. Abu Lahab itu pamannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu nama aslinya Abdullah bin Abbas. Abbas itu bersaudara dengan si Abu Lahab, Abdul Uzza. Apa kata Ibnu Abbas? Aku berjumpa dengan Abu Lahab, lalu kemudian dia bercerita, pagi, petang, siang dan malam azab tak henti-henti menimpa dirimu. Sekalipun demikian Allah masih sayang kepadaku. Dengan cara apa? Setiap hari Senin Allah ringankan azabku, karena dulu aku senang akan kelahiran Nabi Muhammad, dan dulu aku bersedekah dengan memerdekakan seorang budak. Makanya kemudian ini menjadi sebagian dalil bagi ulama-ulama kita. Kalaulah Abu Lahab senang akan kelahiran Nabi, maka tentu kita umat Islam lebih berhak untuk senang dengan kelahiran Nabi. Maka kemudian di tempat kita dibuatlah acara Maulid Nabi. Udah buat acara Maulid Nabi Pak? Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah, Anas bin Malik tadi. Kembali kita kepada cerita Anas bin Malik. Ibunya Anas ini mengerti Rasulullah itu membawa kebaikan, sehingga supaya dia mendapatkan kebaikan, supaya anaknya mendapatkan kebaikan, apa kata ibunya si Anas, kalau saya tak salah namanya Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, kawan-kawan aku ya Rasulullah dah banyak yang mereka berikan kepada engkau. Mereka beli ini, mereka baju ini, kain ini, tempat tinggal, hadiah, undangan dan seterusnya. Sementara aku tak ada ya Rasulullah. Yang aku punya cuman anak ini ya Rasulullah. Maksudnya Anas. Dia cerdas Bapak Ibu. Dia sebenarnya ingin anaknya itu menjadi anak yang baik. Dia ingin anaknya itu disekolahkan langsung di rumah orang yang terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Jadi Bapak Ibu, orang tua yang baik itu orientasi utamanya bukan orientasinya anak sekolah di sekolah yang nanti akan punya jabatan ini. Anak tidak disekolahkan dalam supaya nanti bisa bekerja di perusahaan itu. Anak disekolahkan bukan tujuannya untuk menjadi pejabat ini, pejabat itu. Tapi Ummu Sulaim mengerti anaknya disekolahkan kepada orang terbaik dengan harapan nanti anaknya menjadi anak yang terbaik. Usia berapa tadi dimasukkan ke sekolah Rasulullah Bapak Ibu? Usia 10 tahun. Jadi kalau ada ibu-ibu hari ini masukkan anak kita ke pesantren usia 12 tahun, 13 tahun, masih kalah kita sama Ummu Sulaim. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Memang di awal-awal agak pedih, memang di awal-awal agak sakit, agak sedih ketika berpisah dengan anak kita. Biarlah kita hari ini menangis sampai air mata darah pun mengalir di pipi kita sekarang, daripada besok nanti kita akan lebih menderita karena kemudian kalau kita tak pandai mendidik anak, justru keburukan demi keburukan yang akan kita dapatkan. Kita tengok hari ini Bapak Ibu, kadang-kadang anak baru rusaknya kalau sudah di rumah. Di sekolah dia nggak rusak, tapi kalau sudah di rumah dia rusak. Kenapa? Kadang-kadang kita terlalu berlebihan sayang kepada anak sehingga apapun yang diinginkan oleh anak kita berikan. Minta handphone, kasih handphone. Minta motor, kasih motor. Minta mobil, dikasih mobil. Padahal mereka belum layak untuk mendapatkan itu semua. Tapi karena kita terlalu berlebihan, kadang-kadang sayang kita mendatangkan keburukan bagi anak-anak kita sendiri. Jadi orang tua yang hebat itu adalah orang tua yang menginginkan yang terbaik untuk anaknya, yaitu kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu, saya dalam khutbah sering saya sampaikan, orang tua yang sukses itu bukanlah orang tua yang dapat kesuksesan. Orang tua itu tak hanya dilihat ketika dia dapat mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kesuksesan orang tua tak hanya dilihat ketika dia dapat memiliki jabatan yang setinggi-tingginya. Kesuksesan orang tua tak hanya dilihat ketika dia dapat memiliki gelar yang sepanjang-panjangnya. Tapi sesungguhnya orang tua yang sukses itu adalah orang tua yang dapat menyelamatkan anaknya, keluarganya dari dunia sampai nanti di akhirat berkumpul dalam surganya Allah Ta'ala, sebagaimana ayat yang mengatakan anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Apa arti gelar panjang, harta banyak, jabatan tiada tandingannya, tapi anak terlibat dalam pergaulan bebas? Apa arti harta banyak, jabatan tinggi, kemudian gelar panjang, tapi anak itu terjebak dalam mabuk-mabukan, dia mengkonsumsi narkoba, terjebak dalam pergaulan yang diharamkan Allah Ta'ala, yang hari ini orang menyebutnya dengan wal riyazu billah. Maka belajar kita kepada Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, usia 10 tahun sudah dimasukkan ke sekolah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cerita kita tadi kan berawal, kenapa kok sahabat-sahabat junior ini lebih banyak meriwayatkan hadis daripada sahabat-sahabat senior? Maka khususnya kalau Abu Hurairah dulu sudah kita jelaskan, karena dia pernah didoakan oleh Rasulullah. Sekarang Anas bin Malik, Bapak Ibu, Nabi juga pernah berdoa untuk Anas bin Malik. Apa doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Anas bin Malik? Allahumma aksir malahu wa waladuhu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, mohon banyakkanlah hartanya, banyakkanlah ilmunya, banyakkanlah anaknya, dan masukkanlah dia ke dalam surgamu ya Allah. Dia juga bisa meriwayatkan hadis banyak karena dia mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setidaknya Nabi mendoakan, panjangkanlah umurnya ya Allah, Allahumma akzir malahu wa waladuhu, banyakkanlah hartanya, banyakkanlah ilmunya, banyakkanlah anaknya, masukkanlah dia ke dalam surganya Allah Ta'ala. Anas bin Malik usia meninggal dunia usianya 107 tahun. Berapa usianya? 107 tahun.
Berkat doa Nabi banyakkanlah anaknya, sehingga Anas bin Malik itu dalam riwayat kita baca punya anak 120 orang. Berapa Pak? 120 orang. Dia mendapatkan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Kenapa? Rasulullah bangga dengan orang yang punya banyak anak. Nah, itu Nabi muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Anas, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman salah seorang di antara kamu, kata Nabi, sebelum kamu dapat mencintai. La yu'minu ahadukum, belum beriman salah seorang di antara kamu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sebelum dia dapat mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya kami orang tua kami, sebagaimana kita cinta kepada diri kita, berimannya kita ketika kita dapat mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Tolak ukur kita beriman sempurna atau belumnya ketika kita mampu memberikan yang terbaik untuk orang lain sebagaimana kita mampu memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Tolak ukur kita beriman atau belum ketika kita tidak menginginkan keburukan terjadi pada diri kita, maka apabila kita tidak menginginkan juga keburukan terjadi pada diri orang lain, barulah kita disebut sebagai orang yang beriman. Makanya kalau pepatah orang tua kita, lama di awal ketujuh dia kurang, sakit di awal sakit dia kurang. Jangan sampai lama di awal hendak ketujuh dia kurang, sakit di awal tapi semestinya sakit juga bagi orang lain, itu semestinya baru kita disebut orang beriman. Maka di sini kita tahu ayat bunda, ternyata menjadi orang beriman itu belum cukup ketika kita hanya percaya kepada Allah. Menjadi orang beriman itu belum cukup kalau kita percaya kepada Rasulullah. Menjadi orang beriman itu ternyata belum cukup ketika kita percaya kepada kitabullah. Menjadi orang beriman itu belum cukup ketika kita percaya dengan hari akhir. Menjadi orang beriman belum sempurna, belum cukup ketika kita percaya dengan qadar baik kepada qadar buruk. Tapi beriman atau belumnya kita dapat ditentukan dengan apabila kita mampu mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Sebagaimana kita menginginkan yang terbaik untuk diri kita, orang beriman juga menginginkan yang terbaik untuk orang lain. Makanya Nabi katakan orang muslim, orang mukmin itu adalah orang yang dapat menyelamatkan orang lain dari lisannya, dari tangannya, dan dari anggota tubuhnya. Artinya kalaulah karena mulut kita, karena tangan kita, karena perlakuan kita orang lain tak selamat, belum layak kita disebut sebagai muslim, belum layak kita disebut sebagai mukmin. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, jangankan menyakiti orang lain, menyakiti binatang saja tidak diizinkan oleh syariat kita. Betul? Jangankan menyakiti orang lain, menyakiti binatang saja tidak diperbolehkan oleh syariat kita. Makanya kalau kita baca Al-Quran Bapak Ibu dimuliakan Allah, bagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia sampai di lembah Sumut. Kan bisa saja dia injak-injak lembah Sumut itu, tapi diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman Bapak Ibu? Enggak. Berhenti Nabi Sulaiman terlebih dahulu, diizinkan setelah semut dan ratu-ratunya masuk ke dalam lembah itu, baru kemudian ke dalam sarangnya, baru kemudian Nabi Sulaiman melewati lembah itu. Tapi kita kan kadang-kadang tidak Bapak Ibu dimuliakan Allah. Pas daki gunung, pas hiking, tiba-tiba ingat masa kecil, nampak lubang, kemudian diserahkan di situ. Waliyahzubillah, sempat mereka sedang pilkada, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Sempat mereka sedang kondangan di dalam, hancurlah baliho-baliho itu karena tsunami kata semua. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah, orang yang beriman adalah orang yang dapat mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dia menginginkan yang terbaik untuk saudaranya, untuk dirinya, dia juga menginginkan yang terbaik untuk saudaranya. Dia menginginkan terbaik untuk dirinya, dia menginginkan yang terbaik juga untuk saudaranya.
saudaranya. Bahkan di dalam kitab syarah kita baca, bahkan terhadap orang kafir sekalipun. Bagaimana kebaikan yang ingin kita harapkan kepada orang kafir? Kita semua kan ingin masuk ke dalam surga, Bapak Ibu, betul? Semua kita ingin masuk ke dalam surga. Maka kita yang ingin masuk ke dalam surga, karena orang kafir itu di dalam Al-Quran ditempatkan di dalam neraka, baru kita disebut orang beriman ketika kita berusaha agar orang kafir itu juga bisa masuk ke dalam agama Islam, supaya mereka nanti di hari kiamat tak diazab oleh Allah, mereka bisa masuk ke dalam surga sebagaimana orang-orang beriman yang mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah itu masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita bisa membuat orang lain senang, kita ingin senang, kita membuat orang lain senang, itu kita beriman. Tapi kalau karena kita orang lain tak senang, orang lain tak selamat, belum berimanlah kita. Bahkan sampai-sampai Bapak Ibu dimuliakan Allah, dalam hal terkecil mesti kita perhatikan. Mana contohnya Bapak Ibu? Kita perhatikan dengan apa yang ada di sekitar kita. Karena ayam kita orang sudah selamat belum? Karena kucing kita orang sudah selamat belum? Kalau orang belum selamat, maka kita belum beriman. Ini mohon maaf Bapak Ibu dimuliakan Allah, jangan sampai lama dan lama dewak surat. Dia hendaknya lama dewak ketujuh. Diulangkan itu bahasa kita tadi. Kita kadang-kadang punya ayam, tapi kemudian kita tak perhatian dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Punya ayam, kemudian ayam dilepaskan begitu saja. Ini mohon maaf kalau ada Bapak Ibu yang punya ayam nih. Tapi yang saya sampaikan ini karena saya cinta kepada kita semua. Karena orang beriman itu dia menginginkan yang terbaik untuk dirinya, sebagaimana dia juga menginginkan yang terbaik untuk orang lain. Ingat Bapak Ibu, jangan sampai karena ternak kita berbuat zalim kepada orang lain. Bisa kita berbuat zalim kepada orang lain karena ternak kita? Bisa. Ayam contohnya tadi, kita punya ayam tapi tak dibuatkan kandangnya, sehingga yang namanya ayam itu kan lebih dulu bangunnya dari kita. Dia lebih dulu bangunnya dari kita, dia cepat keluar dari tempat contoh di pokok-pokok kayu, dia tidur di bunga lah, dia tidur di mangga lah, dia lebih dulu bangun daripada kita. Akhirnya kadang-kadang karena dia tidak dibuatkan tak dibuatkan kandangnya, akhirnya dia pagi-pagi itu sudah keluyuran bertebaran kemana-mana, bahkan sampai ke rumah tetangga. Sehingga kadang-kadang pagi itu dia berkeluyuran di rumah tetangga, main dia di teras tetangga. Walhasil apa yang terjadi Pak? Maaf catat di seraknya BAB-nya. Tetangga kadang-kadang ada yang kerjanya jauh di kota. Ingatlah namanya pagi-pagi itu jalan macet, supaya dia tidak terlambat, pagi-pagi dia sudah keluar rumah. Lampu mati, awak buru-buru. Walhasil pas mau masang sepatu, masang kaos kaki, terpijaklah yang hitam-hitam tadi. Wah, bola yang bau di jalan, bau dalam mobil, bau. Zalim tak kita tuh Bapak Ibu? Zalim? Zalim lah. Kenapa? Orang lain terzalimi karena ayam? Karena ayam kita. Bapak Ibu punya kucing tapi tak diperhatikan makannya, sehingga kadang-kadang Bapak Ibu tetangga masak. Pas tetangga masak, asik dia masak, tiba-tiba pas tetangga sedang masak, anaknya menangis, dia punya bayi. Ditaruhnya dulu, setelah diangkatnya ditaruhnya di atas meja lah, belum sempat dia tutup karena masih banyak yang dimasak. Memasak bawang kah, memasak cabenya kah, sayur-sayurnya kah. Pergi dia kepada anaknya, ternyata anaknya buang air besar, dibersihkanlah dulu. Lalu kemudian disusukan terlebih dahulu, kemudian ditidurkan lagi. Habislah waktu 10 atau 15 menit. Pas dia balik lagi ke dapur, yang ikan, yang ayam yang tadinya dimasak, sudah tak ada lagi. Yang tersisa cuma kaki-kakinya saja. Sudah dimakan oleh apa? Oleh kucing kita. Zalim tak kita tuh Bapak Ibu? Zalim. Maka orang beriman itu dia memperhatikan hal yang terkecil. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sebelum dia dapat mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Belum beriman salah seorang di antara kamu sebelum dia dapat memberikan yang terbaik untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan untuk dirinya sendiri mendapatkan yang terbaik. Tidak mendengkinya. Maka di dalam kitab ini dijelaskan Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika wasyaksyu mata lam yuhib li akhihi ma yuhib li nafsihi kana husudan
Wal hasad kama qala al-Ghazali yang qasimu ila salasati aqsam. Seseorang ketika dia tidak dapat mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya, maka di dalam dirinya itu terdapat penyakit yang disebut dengan hasad, kata penulis. Seseorang ketika dia tidak dapat mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, maka sesungguhnya di dalam dirinya itu terdapat satu penyakit yang disebut dengan hasad. Hasad itu apa Bapak Ibu dimuliakan Allah? Bahasa sederhananya SMS orang kita menyebutnya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangganya yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Busu hati kata orang Pariaman. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita ukur diri kita. Sudahkah kita beriman atau belum? Bisakah kita mencintai orang lain saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita? Kita disebut orang beriman. Tapi kalau kiranya belum, maka keimanan kita masih dipertanyakan. Nah pada akhirnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, melalui hadis ini kita mencoba lagi untuk mengukur diri kita ini. Sudahkah kita untuk mampu untuk melakukan semua itu? Kalau belum, semoga Allah bantu kita bisa mewujudkannya. Amin ya Rabbal